Habib lu lawan, ulama lu lawan, mau pada jadi apa lu? Ladil banget tuh dibilangin lu. Kabarnya. Jangan begitu sama Habib ulama mah. Kabar bukan nuhanin Habib ulama bukan. Gua hargain Habib ulama. Mau jadi apa lu? Kalau nggak ada ulama sama Habib, dunia hancur, dunia. Hancur dunia kalau nggak ada Habib sama ulama. Mau apa emang? Lu musuhin Habib sama ulama, nggak punya otak lu. Ntar ke depannya mau jadi apa kalau akhlaknya pada kagak dirubah. Nah, makanya kenapa ada revolusi akhlak? Biar anak lu di pesantren lu belajar ngaji. Belajar ngaji yang benar. Ngaji, belajar ngaji, sholat yang benar. Biar akhlaknya sempurna. Nah, sekarang kalau kagak ada akhlak, revolusi akhlak kagak digunain. Nah, mau jadi apa anak cucu kita di belakangnya? Sekarang lu senang, nanti anak cucu lu liatin mau jadi apa? Nah, kiamat tuh kalau kagak ada akhlak. Mengejutkan. Beredar info hakim yang vonis HRS sekarat. Umat berkata, semoga segera menyusul. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras. Dikutip dari news.id. Saat ini beredar kabar Hakim Khatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab atau HRS dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp atau WA Hakim Khatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya mungkin. Katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana. Tulisnya. Suaranasional.com belum mendapat kepastian kabar tersebut. Sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanwar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Khatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Kata Khatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Namun siapa sosok Khatwanto SH yang memvonis Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi pnjakartatimur.co.id, Hakim Khatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B. Pada status pendidikan tertulis Hakim Khatwanto lulusan sarjana. Berikut komentar dari warganet terkait berita tersebut. Saran saya buat Pak Hakim yang memvonis Habib Rizik, datangilah Habib Rizik dan memohon maaf pada beliau, ujar Teh Tari. Raja dan Panglima nyuruh vonis 4 tahun sedang tertawa terbahak-bahak dengan kata-kata, hahaha, untung bukan kami yang putuskan 4 tahun penjara, kami tahu daging ulama beracun. Bahahaha, ujar Andre Fauji. Ingat Pak Hakim, di atas langit masih ada langit. Anda sebagai hakim harus jujur dan Anda juga harus ingat apa yang diucapkan oleh IBHRS. Tunggu di pengadilan akhirat. Ini yang buat hati saya bergetar bila ulama sudah mengatakan seperti ini, maka bersiap-siaplah. Anda tanggung resikonya, ujar The Power. Dikira udah minta maaf kelar gitu urusannya, ujar VA. Kadang terpikir, insya Allah kalau keadilan bisa lebih ditegakkan di masa sekarang. Nih Covid bisa berakhir. Memang rasanya gak logis dan gak berhubungan. Tapi Allah punya kuasa, gak ada yang mustahil untuknya, ujar Dewata. Kami segenap bangsa Indonesia merasa terzolimi atas perbuatannya terhadap Habibana Rizik Syihab. Maka doa kami insya Allah akan dibayar cash sama Allah, ujar Setiawan. Jokowi, Mahfud dan gengnya juga ditunggu di pengadilan akhirat, ujar Diana. Bila ulama yang lurus sudah berucap ngeri, segeralah memohon maaf kepada Habib sebelum malaikat Ijrail menemuinya, wahai hakim yang tidak adil, ujar Bin.
Bukan minta maaf dulu, ubah vonis yang dia buat dulu biar minta maaf, ujar berdikari. Alhamdulillah, semoga bukan hoaks, sekedar mengingatkan kepada yang duduk di atas sana, yang disebut aparat, yang sebut penegak hukum dan keadilan di negara Wakanda. Daging ulama itu beracun, ujar Wong Keplo. Peringatan dan pelajaran tentang kehidupan ini sudah terlalu banyak, tinggal manusianya mau ambil atau tidak. Hidup itu pilihan, ujar Arif. Kaki-kaki hakim sedang ditempatkan, satu di neraka, satu di surga. Kalau adil dapat surga, kalau gak adil ya neraka. Sebaiknya bebaskan HRS, melihat sekarang aja banyak yang langgar prokes kok, ujar Wismilak. Jadi hakim itu harus berani menegakkan keadilan. Ini contoh hukuman yang dibayar kontan. Saya mendoakan agar supaya Anda sembuh dan berubah menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan meski jabatan dan nyawa sebagai taruhannya, ujar Bauminyan. Menghakimi di dunia, segera dihakimi di akhirat. Ingat, semua akan dihisap, terutama karena menzolimi ulama, ujar Handi Firm. Sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk siapa saja yang mau berpikir, ujar Masuri. Wah, ini penyakit ekstraordinari. Kebanyakan orang sakit itu lemas. Kalau sakit keras jangan-jangan mau jadi batu. Summa na'udzubillah, ujar Bella. Bila kabar berita ini benar-benar, maka pengadilan akhirat telah menunggunya untuk memberikan vonis padanya, ujar Muhammad Kurdi. Kalau benar iya, kok seneng dengarnya ya, astagfirullah, emang dasarlah jiwaku ini, ujar Tini. Semoga jadi pelajaran buat hakim-hakim yang lain. Ingat, harta dunia hanyalah tipuan, ujar MHM. Semoga benar adanya dan menjadi peringatan bagi hakim untuk segera bertobat dan mendapat hidayah Allah, ujar Adi. Akhirnya si hakim meninggal, dan kata-kata Habibana kita tunggu di pengadilan akhirat nyata dan nyata, ujar Aldi. Semoga Allah berikan yang terbaik atas segala perbuatannya, amin, ujar Syekh Palestin. Keluarga yang doyan makan duit haram gak akan sedih dengan kematian ayahnya, karena mereka mengharapkan warisan, ujar Revolusi. Semoga yang menzalimi Ustadz HRS segera mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Muzaki. Kalau berita ini benar, alhamdulillah sekali, ujar Rahmawati. Jangan mau jadi jongus komunis, ujar Ainuddin. Semoga sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Hardiman. Tidak ada yang mendoakan ya, gimana di alam kubur, ujar Adul. Saya yakin sebelum berita ini sampai ke Habib, hakim tersebut sudah keburu dipanggil, ujar Nurlondo. Kalau emang berita ini benar, adil kalau sesudah membuat putusan yang zolim dia sakit terus mati, ujar Adinda. Ingat ucapan HRS sampai ketemu di pengadilan akhirat, ujar Nyai Dasima. Semoga cepat dijemput malaikat maut, amin, ujar Rio. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak Hakim, ujar Wahid. Semoga berita ini beneran, ujar Agung. Semoga berita ini benar, ujar Ibnu. Ditunggu di akhirat sidang lagi, ujar Ali. Kami doakan beliau segera hadir di pengadilan akhirat, ujar El Maco. Semoga ini benar berita, amin ya rabbal alamin, ujar RR. Semoga mampus terhina, ujar Lord. Bagi info kalau sudah mati, kata Agus. Kalau memang benar ya alhamdulillah, supaya jadi pelajaran bahwa jadi hakim itu harus adil, kalau tidak keadilan Allah yang akan membalasnya entah itu di dunia apalagi di akhirat, ujar Ucaipan. Mungkin dari sini isu sakitnya hakim kasus HRS berawal. Saya belum yakin dengan isu ini, tapi berharap benar terjadi biar jadi pelajaran bagi penegak hukum yang lain, ujar Mucils. Alhamdulillah kalau betul, biar jadi pelajaran kepada hakim yang lain untuk berlaku adil, ujar Gus Dur. Sebentar lagi pada mampus tuh para hakim dan jaksa yang telah zolim, yang utama para penegak hukum yang dengan sadis bantai Laskar FPI, ujar Taki. Kalaupun itu benar, apa gunanya uang melimpah kalau sakit keras? Ingat umur manusia maksimal 90 tahun, dan ingat akhirat kekal adanya. Jangan sampai di pengadilan akhirat nasibmu digantung sama orang yang kau zolimi di dunia, ujar Bobby. Pengalihan doang ini, sama kejadiannya kayak pas Dias juga, biar kita merasa lega, beban sudah dibalas. Jangan kasih kendor, ujar anak pisangan.
Pintu masuk menuju pengadilan akhirat mulai terbuka. Ujar Kebayan. Gimana gak datang bencana kalau hakim sudah adil dan memvonis 4 tahun kepada Habib yang hanya pelanggaran prokes bisa bukan kejahatan. Kata Ilyas. Astagfirullah, ketika ajal menjemput kita masih dalam keadaan berdosa. Na'udzubillah, ujar ayahnya anak.